Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu di dalam program podcast Viva TV, di mana pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dulunya tidak berarti bagi dunia, Tuhan ubahkan menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bersama dengan saya ada Bapak Pendeta Michael Wasidi Sugianto, di mana nanti pada kesempatan ini akan berbagi kesaksian kepada kita. Salam Pak Michael. Salam Pak Pendeta. Puji Tuhan. Ini saya mendengarkan kesaksian beliau, bagaimana kisah pertobatannya, yang dulu hidupnya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dulunya pergaulannya, kehidupan masa lalunya begitu kelam dan sepertinya tidak ada harapan. Tapi di dalam Yesus tidak ada sesuatu hal yang sulit untuk Tuhan ubahkan, tidak ada sesuatu hal yang sulit untuk Tuhan selamatkan. Untuk itu kita akan mendengarkan bersama seperti apa kisah dan kesaksian hidup daripada Pak Michael ini. Nah, Pak Michael, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Viva TV, kira-kira seperti apa sebenarnya masa lalu, background daripada Pak Michael ini sebelum terima Yesus? Seperti apa kehidupannya? Ya, salam Viva TV ya, yang saya kasih. Semua yang ada di rumah maupun juga yang ada dimanapun saudara ada saat ini yang bisa menyaksikan kita semua. Saya percaya ini merupakan satu kesaksian yang boleh saya bagikan untuk saudara semua dan bisa memberkati. Semoga ini bisa menguatkan kita semua. Amin. Baik, Pak Pendeta Peter, saya pada masa lalu saya dilahirkan di usia saya dilahirkan di tahun 1975. Dari tahun itu saya dilahirkan dari seorang ibu suku Jawa dan seorang ayah suku Cina. Jadi berkolaborasi Jawa dan Cina sehingga anaknya menjadi seperti ini. Ya, dari itu merupakan satu kelahiran kolaborasi antara Cina dan Jawa. Dan orang tua saya, ya puji Tuhan, sampai hari ini ibu saya masih ada dan papa saya juga sudah dipanggil Tuhan, tapi sudah dalam keadaan mengenal Yesus. Bertobat awalnya beliau seorang Konghucu dan ibu saya juga seorang Kejawen, dan seluruh anak-anaknya dulunya juga tidak mengenal Tuhan. Nah, pada waktu itu saya dibesarkan di Jakarta karena kondisi orang tua yang tidak mampu untuk memelihara anaknya dan menyekolahkan anaknya. Lalu saya dibesarkan di Jakarta dalam keadaan yang waktu itu masih kecil. Nah, setelah itu menjalani kehidupan di Jakarta, sekolah di sana sampai hingga besar, menyelesaikan dalam pendidikan SMP. Ya. Nah, tetapi yang kita lihat di masa-masa itu, saya justru menjadi anak yang kurang baik, artinya dalam pendidikan juga kurang perhatian, lalu juga di dalam kondisi pergaulan juga tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua. Nah, sehingga pergaulan saya waktu itu menjadi pergaulan yang buruk sekali. Dan saya memang belum mengenal Tuhan Yesus waktu itu. Dan yang mendekati orang
orang itu adalah mereka yang cinta pada dunia gelap di jalan-jalanan, dan mereka semuanya sudah berhasil untuk membuat saya bisa terpengaruh pada dunia jalanan. Nah, waktu itu saya tidak tahu juga, waktu dalam masa kecil itu, di masa SMP itu saya sudah terpengaruh dengan minuman-minuman alkohol pertama, lalu juga menjadi perokok berat waktu SMP, dan juga saya suka sekali dengan minuman pil anjing. Pil anjing. Ya bisa disebut, karena waktu itu dulu belum ada sabu ya, belum ada narkoba yang namanya narkoba, tapi jenisnya adalah jenis BK maupun juga Megadon, dan juga pil-pil yang lain yang merusak dalam diri saya. Nah, sehingga saya seharusnya sekolah tidak sekolah, harus selalu bolos. Lalu juga saya yang seharusnya pulang tidak pulang. Hingga sampai terus itu saya lakukan sepanjang hari, saya minum. Terus itu dalam keadaan saya sebenarnya ya sadar. Tapi saya memang sengaja untuk melakukan itu untuk mencari gaya sebenarnya. Awalnya mencari gaya. Mencari identitas ya. Iya, mencari gaya, identitas, supaya saya juga disenangi teman, supaya saya ini juga menjadi orang yang mungkin bagi mereka itu satu kebanggaan, tapi padahal itu merusak dalam hidup saya. Nah, dunia senang tapi saya rusak. Nah, waktu itu pergaulan saya tidak hanya pada teman-teman yang hanya bisa mendekati saya sebagai teman, tapi justru paling banyak teman-teman saya semua kecanduan narkoba, waktu itu. Nah, satu kelas itu semuanya sudah kompak. Dalam satu kelas itu baik laki maupun perempuan itu semuanya kompak selalu mengkonsumsi narkoba waktu itu. Jadi kalau bolos gitu semuanya jadi 50% tuh bisa nggak masuk kelas. Bolos berjamaah. Bolos bersama. Lalu yang lebih parah itu kami diajarkan untuk berkelahi atas orang yang menjadi penguasa atas grup komunitas kami. Berkelahi dengan sekolah-sekolah lain. Tawuran ya. Tawuran. Nah, dari tawuran itu berusaha untuk membunuh orang. Nah, tetapi memang ya waktu itu saya untung saja juga enggak sampai membunuh orang. Nah, tapi teman-teman lain ini, waduh, semua apa yang terjadi ketika tawuran itu enggak peduli. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa penggaris besi, ada yang bawa tang, ada yang bawa rantai itu loh biasanya. Rantai. Sepeda motor itu, lalu ada juga bawa gearnya motor ya, itu, itu semua tujuannya untuk menghancurkan mereka. Ya sama-sama sekolah, antar sekolah ini dengan sekolah ini, itu dilakukan hampir seminggu itu 3 kali. Ya, terus berantem, terus akhirnya setelah berantem selesai malam baru pulang, malam-malam pulang. Nah, suatu saat saya sempat hampir meninggal di situ. Oh, kenapa itu, Mas? Waktu saya ikut terlibat dalam perkelahian itu, saya pulang malam. Nah, teman-teman sudah tidak bersama dengan saya, semua pulang dengan sendirinya. Nah, saya waktu itu naik Metro Mini, saya tidak naik motor, tidak naik mobil, naik Metro Mini untuk pulang ke rumah saya. Itu pulang ke sana, belum sampai di rumah itu, Metro Mini itu sudah diincar sama sekolah yang tawuran itu, yang barusan tawuran dengan kami. Nah, dia lihat saya dan dia lihat lambang sekolah saya. Ya. Waktu itu ada lambang logo ya. Logo. Ya. Wah, ini dari sekolah yang kita musuhi. Akhirnya semua mengerubung. Saya masuk ke dalam Metro Mini di stop, sudah saya dipukuli habis di situ. Ada yang mukul pakai penggaris besi, ada yang mukul pakai
batu, ada yang sampai Sempat kepala. ada yang luka waktu itu. Mata saya ini sempat sobek. Oh. Nah, itu di sawat nggak tahu pakai apa, mungkin pakai batu apa. Saya waktu itu nggak sadar, tiba-tiba saya pingsan di situ. Tapi baju saya berlumuran darah. Nah, saya pingsan di Metro Mini itu semuanya sudah dipisah sama sopir, sama kondektur, sama penumpang yang sudah dewasa. Jadi anak-anak itu langsung Metro Mini-nya bawa lari saya sampai jauh dari gerombolan tersebut. Wah, Nah, sehingga akhirnya saya pingsan, saudara. Saya disuruh minum sama orang. Saya sudah berlumuran darah. Saya pikir saya sudah mati. Nah, ternyata masih hidup. masih hidup. Nah, waktu itu saya pulang samping rumah, saya sembunyi-sembunyi tanpa ada tahu kalau saya ini berlumuran darah maupun saya dalam keadaan lemes. Langsung masuk kamar, langsung ganti baju, langsung saya tidur. Jadi tidak terkesan karena yang saya ikuti adalah bukan orang tua asli saya, orang tua angkat saya. Nah, kalau orang tua aslinya ada di mana waktu itu? Waktu itu orang tua asli ada di Solo. Oh, di Solo. Berarti orang tua angkat yang di Jakarta berarti Di Jakarta ini. ini. Orang tua angkat di Jakarta. Kurang perhatian berarti ya. Ya. Nah, ketika saya sudah dia besoknya bangun, ya biar bagaimanapun ketahuan sini masih bekas luka. Waktu saya disikati, dia apa-apaan, terluka semua ini, saya nggak merasa sakit karena saya sudah terbiasa doping konsumsi itu narkoba. Jadi ketika saya terluka gitu, saya minum itu, luka itu sudah nggak terasa sakit. Nah, setelah itu saya mandi, besoknya saya sekolah. Tapi saya nggak sampai sekolah, saya bolos. Nah, saya main di sebuah tempat gitu, lalu saya juga ditemani dengan teman-teman yang lain, lalu juga minum lagi dan sebagainya. Saya bolos terus. Nah, ada ancaman dari sekolah untuk selalu nggak naik. Nah, saudara, tapi ya puji Tuhan naik. Tapi juga dilaporkan langsung ke orang tua. Nah, pokoknya kelam sekali dalam hidup saya waktu masih remaja. Ya di situ sudah juga banyak mengenal seks bebas, lalu juga narkoba itu sudah menjadi gaya hidup di tengah-tengah sekolah kami. Nah, yang saya herankan setelah saya lulus dari SMP, itu kita masuk ke SMA, itu saya sudah tidak lagi tinggal di Jakarta, ya, karena sudah dilapori bahwa saya ini sudah rusak. Akhirnya orang tua angkat saya memulangkan saya. Nah, sempat nggak waktu itu mungkin orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya tahu dan menegur atau menasehati? Sudah tahu, diberi tahu sama guru-guru saya. Kalau saya itu jarang sekali masuk kelas dan juga seringkali berkelahi. Nah, bagaimana respon dari orang tua angkat maupun orang tua kandung pada waktu itu, Pak? Ya, respon dari orang tua angkat saya, dia menyesal mengangkat saya sebagai anak. Ya, dia menyesal akhirnya, ya karena kehidupan anaknya sendiri adalah kehidupan yang memang tertib, baik-baik saja ya. Tapi saya sendiri justru anak angkatnya. Saya bikin pusing malah. Lebih parah, lebih bergaya keduniawian yang kuat, konsumsi narkoba, minuman keras, bolos, bertengkar, berkelahi dan sebagainya, seks bebas di mana-mana. Nah, dari itu akhirnya orang tua angkat saya menyesal, lalu dipulangkan, dan juga orang tua asli saya diberitahu semua terjadi seperti ini. Nah, akhirnya saya harus tinggal bersama dengan orang tua. Nah, setelah itu saya mendengar bahwa setelah saya jauh dari teman-teman ini, tiba-tiba setiap waktu itu saya dikabarkan satu persatu teman-teman saya di sekolah itu meninggal. Loh, meninggal karena? Ya, ada yang meninggal karena bertengkar, tawuran, overdosis. Nah, ini yang kebanyakan overdosis. Jadi satu kelas saya itu bisa dihitung orang yang masih hidup. Padahal mahasiswa muridnya hanya 42 anak. Ya, 42 anak itu cukup banyak, tapi yang hidup tuh bisa dihitung pakai jari. Semua meninggal karena
doping narkoba. Berarti yang sisa termasuk Pak Michael ini. Termasuk saya. Ya, puji Tuhan. Nah, dari sekian lama akhirnya saya juga pulang, tiba-tiba ya waktu itu saya masih nggak bisa melakukan sesuatu yang baik ya, karena juga waktu saya dikembalikan ke orang tua saya, kita masih punya keluarga yang juga belum mengenal Tuhan. Nah, tiba-tiba lalu ada sekumpulan anak muda di daerah sekitar kami mengajak saya untuk awalnya dibesuk, mengajak saya untuk berdoa di gereja. Nah, yang membuat akhirnya Pak Michael itu sadar dan akhirnya mau terima Yesus itu gimana? Nah, setelah itu anak muda ini membawa saya ke gereja. Nah, saya ya nggak kenal sekali dengan gaya hidup orang Kristen. Ya. Nah, tapi ada anak muda, kenapa saya bangganya anak-anak muda yang sepantaran dengan saya ini yang melayan saya, lalu dia membawa ke gereja untuk didoakan. Saya awalnya waktu itu belum terlepas narkobanya. Saya masih terkadang saya nggak dapatkan barang itu, saya seperti orang overdosis, cakau dan sebagainya. Nah, ini anak-anak muda ini melayani kita dalam pelepasan. Saya cakau kalau saya nggak minum itu selalu gembroblos dan rasanya kepingin marah ngamuk dan sebagainya. Nah, dibawalah saya ke gereja, lalu anak-anak muda ini mendoakan saya. Tiba-tiba saya itu seperti marah tapi nggak bisa marah, keringat keluar semuanya, tapi juga merasakan satu kehangatan ini. Dan saya juga ketika tangannya anak-anak muda ini menjamah dada saya, menjamah kepala saya, menjamah pundak saya, terasa saya dalam pelukan seseorang yang saya merasa kok saya sangat diperhatikan dengan kasih sayang yang lembut sekali. Saya merasakan hal itu, tapi saya tertutup mata saya dan saya nggak bisa membuka mata saya, cuma tertutup terus. Ketika didoakan tertutup terus, nggak bisa membuka mata saya, tapi saya hanya merasakan kelembutan pelukan seseorang ini gitu. Nah, terus tiba-tiba ketika ada anak muda yang mengatakan Tuhan akan mengasihimu, Tuhan akan menyayangimu sampai selamanya dan engkau akan menjadi anaknya yang terkasih. Nah, ada kata-kata itu, tiba-tiba selama ini saya membayangkan bahwa orang tua saya tidak seperti apa yang dikatakannya. Lalu juga teman-teman saya juga membawa saya juga akhirnya juga menjerumuskan saya. Sepertinya dia memperhatikan tapi menjerumuskan saya. Saya punya pacar saya dulu waktu SMP juga, pacar saya ini justru menjerumuskan saya juga. Menggunakan itu juga? Iya, menggunakan semua. Jadi sama-sama senasib. Senasib sepenanggungan. Ya, di dalam dosa tapi ya, terus akhirnya tapi ini saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika Tuhan jamah hidup saya. Saya merasa seperti saya dianggap anaknya yang dikasih, anaknya yang disayangi, dengan lemah lembut, dengan sesuatu yang berbeda terhadap pelukan-pelukan manusiawi. Nah, saya merasakan satu kehangatan di situ. Nah, tapi keringat saya keluar terus, tapi perasaan saya hangat. Satu pelukan yang saya rasakan. Terus setelah anak mudanya itu sudah ngomong amin, saya nggak bisa berhenti untuk menatap dan juga nggak bisa berhenti untuk melek gitu, nggak bisa buka mata gitu, masih belum bisa, masih tetap seperti dalam pelukan saya. Padahal doanya sudah berhenti. Nah, tahu nggak yang meluk itu siapa? Yang di waktu Pak Michael lagi menjamkan mata itu? Saya nggak bisa buka mata saya. Cuma ada yang meluk sesuatu yang lembut. Saya nggak bisa buka, tapi mata saya tetap tertutup begitu. Nah, tiba-tiba setelah ada satu pujian, anak muda ini nyanyikan satu pujian, saya tunggu pakai gitarnya dengan dengar dia panggil nama saya. Tambah hal itu, pujian itu membuat saya itu
semakin ketakutan. Saya, Tuhan, siapa ini ya, dan sebagainya. Nah, akhirnya sesuatu yang terjadi adalah setelah pujian itu dinyanyikan, air mata saya juga berlinang. Semua rasa-rasa penyesalan itu ada. Kenapa hidupku kok seperti ini itu ada. Kenapa hidupku terjerumus jauh. Kenapa aku gak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa aku gak mengenal kasih sayang yang sekarang aku rasakan selama hidup saya di dunia waktu itu. Nah, bergelut dengan hal itu, saya ingin bertanya, apakah saya bisa, siapa yang peluk saya itu? Waktu selesainya dengan itu saya tanya, siapa yang peluk saya? Terasa lembut selapa, terasa sejuk, dan saya merasakan kehangatan yang luar biasa. Siapa? Lalu anak muda menjawab, kami tidak tahu, tapi saya berdoa supaya dia katakan supaya Mas Miki, waktu itu panggilannya Mas Miki, supaya Mas Miki bisa kenal Yesus. Nah, terus akhirnya jadi yang meluk saya itu tadi siapa gitu dikatakan. Itu mungkin Yesus. Karena waktu saya mendoakan itu, kita memanggil Yesus untuk menjamah. Manggil Yesus untuk menjamah. Nah, lalu saya ditawarkan untuk mau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, gimana responnya waktu itu? Dari situ hati saya berdebar-debar. Dek, dek, dek. Selama ini kan saya juga tidak mengenal Tuhan, juga tidak beribadah di mana-mana, juga tidak bisa ibadah apa-apa. Saya melakukan cara ibadah juga nggak bisa karena saya nggak tahu. Agama juga nggak tahu. Saya hidup hanya di dalam dunia ini, terikat dalam dunia ini. Dosa yang mengikat saya di dalam dunia ini. Nah, saya waktu itu ketika anak muda berkata, maukah Mas Miki terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hati saya berdebar-debar. Kalau itu yang saat ini saya rasakan, kesejukan dari Tuhan Yesus itu, saat ini saya mau terima Yesus. Saat itu saya mau terima Yesus. Dan akhirnya puji Tuhan, mereka menjawab, lalu menuntun doa untuk saya. Mereka ini, Mas Miki ikuti doa saya, gitu. Lalu dia berkata, ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Saya juga katakan Tuhan Yesus, ampuni aku. Dengan cara saya mengucapkan ampuni aku, nangis lagi saya. Selama ini dosa saya ini seperti apa ya kok sampai penyesalan saya itu terlalu dalam. Nangis lang, Tuhan ampuni aku. Aku menyesal. Tuhan Yesus tolong aku. Hari ini, saya ikuti terus doain, hari ini aku membuka hati sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nangis lagi. Terus nangis itu tidak berhenti. Nah, terus akhirnya kita setelah terima Yesus, kita didoakan, lalu ditemukan sama gembalanya di situ, lalu di konseling baptisan tentang baptisan itu di mana. Terus akhirnya saya memutuskan juga langsung untuk dibaptis. Saya itu dibaptis dan saya diberikan nama Mikael. Berarti dulu namanya itu cuman Wasidi Sugianto atau sudah ada Mikaelnya dulu? Belum, Wasidi Sugianto. Waktu masih hancur-hancurnya itu cuman Wasidi Sugianto toh? Wasidi Sugianto. Nah, berarti Michael itu pada waktu dibaptis. Oh. Iya. Nah, kira-kira pada waktu mengambil keputusan untuk bertobat, percaya dan terima Yesus, kira-kira ada tantangan-tantangan nggak? Mungkin dimarahi atau dikucilkan atau gimana? Ada nggak? Ada. Ada. Ya, tantangan-tantangan itu saya alami kalau dari keluarga nggak terlalu. Cuman kalau dari teman-teman yang dulunya mereka semuanya juga teman-teman satu sama-sama tidak mengenal Tuhan Yesus ya mereka mencaci maki. Nah,
dari teman-teman yang mengenal saya dikabarkan saya sudah bertobat, lalu sudah ke gereja. Mereka kaget. Apa? Siapa? Wasidi yang dulunya itu konsumsi narkoba, preman dan sebagainya, sukanya gini. Tapi nggak ada tampang preman lagi. Sekarang Kalau dulu wah bengis. bengis, pokoknya nggak ada sukacita sama sekali. Gitu. Nah, kok bisa gitu. Terus akhirnya mereka juga kadang kepengen ketemu saya. Saya pulang, setelah saya bertobat itu saya mencoba pulang ke Jakarta. Bertemulah orang-orang teman-teman saya yang saya dipancing. Tak ajak yuk main ke rumahku. Ya saya mau, namanya teman ya. Main ke rumah. Di situ saya diikat. Diikat, kaki saya diikat, tangan saya diikat, mulut saya dibuka. Saya dikasih konsumsi lagi narkoba itu. Diminum sama bir. 1 pil masuk diminum sama bir. Pulang-pulang saya deler. Nah, terus akhirnya saya menyesal lagi, Tuhan, kenapa kok seperti ini? Jadi teman-teman saya ini tidak suka kalau saya ini bertobat. Gitu. Nah, tapi saya tetap perjuangkan, nggak apa-apa. Kalau begitu saya nggak akan, sementara saya akan jauh dari mereka dulu. Nah, terus akhirnya saya pulang lagi ke Jawa. Saya sudah nggak kembali beberapa tahun ke Jakarta. Nah, sehingga saya membenahi diri saya lagi. Terus orang tua juga sudah bertobat. Tiba-tiba lalu ibu saya bertobat, adik-adik saya juga semua bertobat. Ya, jadi lewat saya juga berdoa, Tuhan tolong juga berkati orang tuaku supaya dia juga bertobat. Adik-adikku supaya dia juga bertobat. Akhirnya Tuhan jawab pertobatan itu. Saya memberanikan diri untuk mengajak mereka ke gereja. Nah, ini kira-kira dari antara teman-temannya Pak Michael dulu yang masih hidup, ya, ada nggak yang mungkin saat ini akhirnya sudah terima Yesus? Ada nggak? Atau masih tetap dengan pola hidup yang hancur itu? Ada. Jadi ada efek samping yang dari pertobatan saya juga. Saya berdoa, Tuhan tolong teman-teman saya yang di sana, kasihan mereka harus ngalami sama seperti saya, ya, supaya mereka tidak dibunuh dengan keduniawiannya. Nah, waktu itu ada teman sakit, tiba-tiba teman saya ini tahu, tapi saya waktu udah bertobat, udah melayani nih, udah melayani Tuhan. Nah, itu temanmu dulu itu yang jadi pendeta, udah jadi pendeta, minta tolong berdoa. Itu akhirnya saya ditelepon sama teman, dilemparkan, lalu disuruh teman saya yang sakit itu disuruh tempelkan. Gini namanya, teman saya ini namanya siapa? Oscar. Nah, Oscar, gini, kamu harus bertobat, jauhkan dari perbuatanmu, saya bilang gitu. Terima Yesus. Nah, akhirnya dia terima Yesus. Lalu saya doakan, Tuhan sembuhkan Oscar, dia sudah terima Yesus, ampuni dosanya dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dengan doa simpel itu, lalu dia bisa bangun tiba-tiba, lalu dia sembuh. Sekarang jadi pendeta. Oh, sekarang jadi pendeta juga? Betani. Oh, ya. Nah, terus ada teman-teman yang lain juga. Karena terherannya seperti itu, teman-teman yang lain ini sekarang ini sudah dewasa semua, sudah bangga, tapi sudah meninggalkan semua perbuatan lamanya. Nah, ini loh Pak Michael, pada waktu Pak Michael kan mau tobat ini, iya, terus masih ada tantangan dari teman-teman, sampai tadi diikat, terus dicekokin lagi narkoba. Apa yang membuat Pak Michael itu bisa tetap bertahan? Karena sekarang udah bertobat, yang bisa bertahan untuk tetap ikut Yesus pada waktu itu, karena yang awal-awal kan masih labil itu, masih belum terlalu kuat imannya. Apa yang membuat Pak Michael itu bisa bertahan sehingga saya tetap ikut Yesus, saya sudah percaya Yesus? Yang membuat saya bertahan komitmen saya. Komitmen ya. Ya, waktu itu bukan berarti saya sudah doakan bertobat itu tantangan dalam diri saya ini nggak ada, bukan berarti itu ada.
ada rasa-rasa kepengen ngerokok lagi, ada rasa-rasa kepengen minum lagi, ada rasa-rasa kepengen minum narkoba lagi. Itu masih ada, walaupun saya sudah lepas sembuh total itu. Tapi keinginan-keinginan dunia dalam pikiran ini masih ada. Nah, bagaimana menangkal itu sehingga bisa tetap bertahan? Ya. Waktu itu ketika pikiran itu dihantui kepengen, waduh kok kepengen minum lagi, rasanya kok kepengen ngerokok lagi. Nah, saya mengingat komitmen saya waktu didoakan. Tuhan, aku nggak mau mengulang lagi. Aku nggak mau mengulang lagi. Nah, dari situ Tuhan jamah saya. Dari situ Tuhan juga menjadikan saya seorang anak yang dikasihi. Nah, saya mengulang lagi sehingga waktu pertemunya saya kembali ke Jakarta, bertemu dengan teman-teman saya yang belum bertobat, sehingga saya bisa diikat, lalu saya dipaksa untuk minum lagi. Itu bukan berarti sesuatu yang saya harus mau di situ saya lakukan, tapi saya sudah bertekad penuh dengan komitmen saya lakukan. Enggak, saya sudah bilang saya nggak bisa lakukan lagi. Ayolah, ngerokok ini loh, rokok enak-enak. Ini samsu ini enak, biasanya kamu dulu suka samsu. Enggak, saya bilang gitu. Ayolah kalau gitu minumlah sedikit aja minum aja sini, minum dikit enak. Jangan sombong gitu, jangan sombong. Ya, dia selalu katakan gitu. Minumlah, nggak apa-apa. Enggak, saya nggak bisa minum, saya nggak bisa lakukan. Saya udah janji sama Tuhan gitu. Wah, sombong sekali kalau itu, sombong gitu. Pokoknya saya dikatakan yang sombong. Udahlah sedikit aja, gelas kecil walaupun sedikit, saya tetap katakan enggak. Alah kalau gitu udahlah, ini nih Anda pil nih, jadi satu cobalah, coba gitu. Jangan sorani kamu ya, jangan sombong. Saya akhirnya ketika saya menolak, tidak. Saya nggak akan lakukan lagi. Dari situ mereka paksa saya. Oh kalau gitu ayo ikat. Oh diikat saya. Paksa itu. Ya saya teler lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan bukan kemauan saya. Saya dipaksa. Nah dipaksa itu tapel, aku kasih turun. Mau nggak mau saya telan. Jadi akhirnya saya telan. Saya mabuk pulang itu. Nah saya minta ampun lagi sama Tuhan. Ampun saya. Jadi dalam perasaan jangan kembali dulu ke Jakarta. Nah sampai ada teman yang sakit itu minta didoakan. Berarti untuk hal-hal seperti ini, ya khususnya mungkin bagi pemirsa Viva TV yang mungkin ingin keluar dari area seperti minum-minuman keras, narkoba, rokok, pergaulan bebas, seks bebas, satu hal yang perlu diperhatikan, harus menjauhi komunitas yang seperti itu. Betul. Ya, harus menemukan komunitas yang baru, yang bisa menuntun kita kepada hal yang benar. Ya. Nah, Pak Michael, tadi kan saya sempat dengar juga orang tuanya, saudaranya juga dulu kan belum percaya Yesus. Ya. Gitu. Berarti duluan Pak Michael ya, yang terima Yesus dulu ya. Ya. Nah, bagaimana ceritanya yang orang tuanya itu sama keluarganya? Apakah karena Pak Michael yang bersaksi atau gimana? Ya, jadi sebenarnya dari orang tua saya, ibu saya itu keturunan orang Kristen. Oh, dulunya. Cuman nggak percaya Yesus ya? Cuma nggak pernah ibadah, nggak percaya Yesus. Nah, dari kakek saya itu sudah Kristen. Oh, iya. Tapi ya seperti itu kehidupannya. Nah, sehingga bersamaan dengan ayah saya juga tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka itu semacam seperti ateis. Oh. Jadi tidak mengenal agama gitu. Nah, jadi hidupnya ya tidak punya tujuan. Nah, dari situ hidup segan mati tak mau. Iya. Ya, akhirnya ketika saya mengenal Yesus ya mereka biarkan. Ya, ketika saya mau didoakan orang Kristen ya mereka diam-diam aja. Nah, jadi ketika saya tahu bahwa mereka juga perlu Yesus, saya yang cerita. Oh, iya. Setelah itu, ayolah, daripada hidup nggak punya tujuan, kita punya Yesus. Saya juga sudah bertobat. Ayolah ikut ke gereja. Nah, lama-lama satu persatu ikut. Oh, ada nggak mungkin peristiwa-peristiwa yang tragis
yang membuat akhirnya bertobat terima Yesus? Ada nggak? Yang Apa kondisinya di dalam kondisi baik-baik saja? enggak. Jadi gini, ada ayah saya ini sakit waktu mau terima Yesus. Oh, sakit apa, Pak? Nah, dia punya sakit waktu itu stroke berat. Ya. Nah, stroke berat. Tapi waktu itu saya justru yang bisa mendoakan dia. Tapi syaratnya hanya satu, saya seperti mengikuti pemuda yang doakan saya, terima Yesus. Ya, terima Yesus. Nanti saya doakan paling Tuhan bisa sembuhkan, saya bilang gitu. Tapi dari situ ayah saya akhirnya ya, okelah nggak mau, okelah saya mau terima Yesus. Ya saya doakan gini, ya besoknya sudah sembuh. Dokter katakan stroke-nya udah hilang, gitu. Jadi pulang dari rumah sakit kan itu. Nah, awalnya nggak bisa jalan, nggak bisa. setelah didoakan Sembuh, bisa jalan. bisa jalan. Wih, puji Tuhan. Nah, terus akhirnya dia ke gereja. Oh, Seminggunya ke gereja, ikut kita ke gereja. Nah, itu ya memang ada kejadian gitu. Tapi yang lain-lainnya hanya ikut. iya. Saya perintah saya ayo ke gereja, ikut semua ke gereja. Akhirnya bersama-sama sekeluarga ya. Bersama-sama. Nah, ya saya juga meninggal di dalam Tuhan. Adik saya ini juga narkoba yang nomor 2 dari saya. Oh, Narkoba, terus juga dia punya opo-opo membuat kekebalan tubuhnya. bergaul sama kuasa kegelapan ya. Kuasa kegelapan, dukun apa semuanya. Itu saya lepaskan juga. Didoakan. Saya doakan, lalu dia seperti manifestasi makhluk-makhluk gitu. Tiba-tiba dia ingin terima Yesus. Setelah terima Yesus, saya bawa ke pemuda. Selesai pemuda beberapa bulan, lalu saya sekolahkan ke Alkitab. Oh, sekarang jadi hamba Tuhan juga. Sudah jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan panggil pulang karena sakitnya lama itu, dari tato seluruh tubuhnya itu kan ditato semua. Oh, mungkin efek dari masa lalunya Masa lalu ya. HIV. Oh, HIV. HIV-nya muncul terus meninggal. Berarti dulu ikut pergaulan bebas juga ya itu ya. Kalau kena HIV itu Ya, kayak suntik, seks bebas gitu kan. iya. Oh. Sama sebenarnya. Nah, kejadian. gini Pak Michael, apa yang berubah dengan Pak Michael dan keluarganya dibanding dari sebelum percaya Yesus dengan percaya Yesus? Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Michael? Bahkan mungkin orang berkata, apa sih untungnya ikut Yesus? Nah, Iya. Jadi perubahannya itu 180 derajat. Bahkan perubahannya itu total, kalau 180 derajat itu iya, separuh ya. iya, membelakangi. Jangan 360 nanti balik mana. Ya. Jadi membelakangi. Nah, itu berarti tandanya bahwa orang yang bertobat maupun orang yang belum bertobat waktu itu sangat jauh dan berbeda sekali. Nah, pada waktu saya belum bertobat itu, hidup semakin kacau, pikiran nggak menentu, tidak bisa memiliki satu bayangan pengharapan. Iya. Lalu masa depan itu nggak ada. Suram, madesu. Suram, ya, suram, betul sekali suram. Lalu yang ada hanyalah apa yang di depan kita, satu perkelahian, pokoknya satu hal-hal yang buruk kita lakukan. Nah, hanya itu yang membuat hidup kita bisa waktu belum bertobat. Nah, setelah berbalik 180 derajat, kita melihat sesuatu yang baru. Ya. Saya mengucapkan kata-kata kasar sudah nggak bisa. Saya mengucapkan kata-kata binatang sudah nggak bisa. Saya mengejar orang untuk saya pukuli, ya nggak sampai hati. Itu perbedaannya. Sehingga ketika saya hidup dalam hidup yang baru, tujuan saya ini hanyalah untuk mengasihi Yesus. Bagaimana cara membalas cinta kasihnya, bagaimana hidupku ini bisa berguna, Ya. menjadi hidup yang menjadi berkat bagi keluarga orang lain. Bagaimana hidupku ini boleh mengalami satu hal yang baik
untuk dapat boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu tujuannya sangat berbeda. Jadi kalau sudah bertobat memiliki tujuan surgawi, kalau belum bertobat memiliki tujuan neraka. Kalau dulu waktu lama, Iya. ya tujuan hidupnya bagaimana supaya saya senang. Oh ya. Betul ya? Ya. Iya, yang penting aku bahagia, yang penting aku senang. Iya. Pada waktu sudah bertobat terima Yesus, bagaimana supaya Tuhan itu senang, Ya. Tuhan itu dimuliakan gitu ya. Betul. Dan mungkin orang berkata, apa sih untungnya ikut Yesus? Satu hal yang luar biasa yang kita nggak bisa terima dari siapapun, yaitu keselamatan. Ya. Iya. Karena firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mau datang ke dalam dunia untuk menjumpai orang yang sehancur apapun, orang yang sehina apapun, orang yang dosanya separah apapun. Apabila dia ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Amin. Maka tidak ada yang mustahil juga akan terjadi dalam kehidupan pemirsa yang ada di rumah. Ya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mau memulihkan hidupmu, asal engkau mau membuka hati untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Waduh. Nah, bagaimana proses rohaninya Pak Michael? Ya, dengan waktu yang ada, ya. Bagaimana kemajuan rohani yang terjadi dengan kehidupan Pak Michael? Nah, ini ending dari hidup saya. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika saya sudah mengalami hidup yang baru, waktu itu ada gembala sidang saya yang di Solo. Ya. Itu membawa saya untuk lebih lagi maju dalam rohani. Yaitu saya disekolahkan di sekolah TEL. Ya, TEL itu masih sebuah sekolah training. Oh. Training Evangelist Leadership. Oh iya. Jadi memang dipersiapkan untuk misi. Iya. Ya, misi kekristenan. Tapi saya mengikuti itu hanya 6 bulan. Tapi saya ketika mengikuti 6 bulan, pengajarnya ini juga semua kebanyakan dari luar negeri. Oh. Nah, saya mendapatkan banyak pengetahuan firman. Dan saya juga mendapatkan banyak semangat dan dorongan dari pengajaran itu untuk saya melakukan yang namanya misi. Misi untuk memenangkan jiwa, penginjilan dan sebagainya. Nah, saya lakukan. Setelah saya dari itu, saya langsung buka perintisan di Gunung Sugiwaras, Salatiga. Iya. Bersama dengan teman-teman, tidak sendirian. Saya buka di sana, ada satu persekutuan kita dirikan di sana. Sekarang sudah menjadi gereja. Turun dari situ, saya disekolahkan lagi oleh gembala sidang saya waktu itu di Surabaya. Nah, di Surabaya ini juga sekolah misi Alkitab SAMI, sekolah misi Alkitab Indonesia. Iya. Di situ saya juga mendapatkan gemblengan mental apa segalanya, saya dapatkan semua, sehingga saya pun mental saya juga berubah. Ya, mental saya berubah, mindset saya berubah, lalu juga saya terdorong sekali dengan menjadi orang penginjil di situ, seorang misionaris. Lalu di situ, selesainya di situ, saya merintis di Wonosalam, di Desa Krikilan Bangunrejo. Nah, di situ Bukan Bangunrejo di sini ya? Iya. Di Wonosalam. Di Wonosalam. Nah, di situ saya dengan teman merintis di situ, sekarang sudah menjadi gereja. Sudah jadi gereja. Nah, lalu pulang dari situ saya sekolah mulai dari S1. Nah, saya disekolahkan sama seseorang pendeta supaya kamu maju. Nggak tahu dengan hal ini Tuhan atur sedemikian rupa. Saya sekolah di Bandung, ambil S1. Nah, diambil S1 di sana, sekolah misi Tuhan Semesta. Saya mendapatkan ilmu di sana, lalu saya juga mendapatkan gelar di sana. Nah, di sana pun saya tidak diam. Selesai dari situ saya merintis di Sumedang, Sumedang, Bandung, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Nah, di situ juga ada gereja yang kita dirikan. Nah, selesai dari situ saya kembali, lalu gembala saya yang ada di Surabaya itu menyiapkan saya sebuah perintisan di Blitar.
Oh. Nah, supaya mungkin saya akan jadi gembala di situ. Ternyata saya waktu itu sudah perintisan itu buka, jadi saya juga nggak mau jadi gembala ternyata di situ. Saya lepas. Dan saat itu saya sendirian. Oh. Memang sendirian, waktu itu sudah lepas sendirian. Saya lepas, terus akhirnya anaknya yang jadi gembala di sana. Nah, saya lepaskan jadi gereja, juga jadi gereja. Nah, setelah itu, selesainya itu, saya ke Jakarta. Jakarta ini dengan tujuan saya sendiri, lalu saya sempat juga menjadi sempat bekerja di rumah sakit Guangzhou, Cina, Guangzhou, Guangdong. Saya dipercayakan untuk menjadi konsultan penyakit kanker di Jakarta. Loh, kok bisa jadi konsultan kan nggak punya background medis? Betul. Betul, tapi itu memang Tuhan pakai jalannya di situ. Oh, nah, iya. Saya pun juga nggak punya ilmunya dari situ. Cuma kan saya hanya membaca, dibekali buku untuk dibaca supaya mengetahui semua itu. Tapi ternyata di Jakarta pun saya membuka persekutuan. Nah, membuka persekutuan di ruko itu, lalu jadilah persekutuan itu. Saya tinggal juga, saya dititipkan di gereja salah satu yang ada di Mangga 2. Nah, di situ. Selesai itu pulang, saya bersama istri, anak, lalu saya mulai buka persekutuan di Surabaya. Persekutuan di Surabaya kok justru semakin banyak, lalu saya buka lagi di rumah orang-orang komsel, buka komsel, akhirnya semakin banyak. Nah, Tuhan percayakan sekarang ini menggembalakan di Surabaya ini. Nah, dengan menggembalakan di Surabaya, bergabung dengan satu organisasi gereja, dan saya jadi gembala, dan istri saya juga mendukung sekali. Lalu tidak hanya itu, saya pun juga dengan kemajuan rohani saya pun juga harus terus menggali ilmu, mengupgrade diri ya. Menggali ilmu, lalu saya sekolah. Saya sambil merintis, sambil pelayanan, saya juga sambil sekolah ke teologi. Ya, sekolah di salah satu, lalu pindah lagi sekolahnya ambil S2, pindah lagi sekolahnya ambil S3. Sampai sekarang saya sudah menjadi dosen. Dosen di perguruan tinggi teologi. Nah, dari sini saya juga tidak ditinggalkan Yesus, tapi juga Tuhan selalu memberkati saya. Dulu nggak pernah terpikir ya? Nggak pernah terpikirkan. Orang yang dulu kacau balau, hancur, betul, jadi pendeta, iya, jadi dosen. Iya. Tapi di samping itu juga saya pun juga memiliki satu kerohanian penginjil ini tetap jalan, Pak. Saya sering keluar pulau, luar kota untuk buka pos ini sampai sekarang masih ada. Nah, terus dalam hal ini saya juga mengupgrade diri saya kembali, tidak hanya sebagai dosen, tapi juga saya juga membuka sekolah sendiri. Nah, sekolah untuk S1, S2 dan juga sekolah gratis untuk PAUD dan TK. Wih, mantap. Jadi sekolah gratis ini memang diperuntukkan untuk anak-anaknya gelandangan, anak-anaknya pengemis yang tidak mampu, yang disebut kaum duafa, daripada anak-anaknya ikut ibu orang tuanya ngemis, ikut orang tuanya ngamen, kami cakup menjadi anak-anak yang dibekali dengan ilmu. Gratis, mereka masuk ke tempat itu gratis, bahkan kita membelikan seragamnya, sepatu, tas, alat tulisnya, meja, semua kita berikan. Nah ini Pastor, saya kan seringkali melihat baik di medsosnya Pak Michael, kadang menolong orang-orang gelandangan, menolong orang-orang yang nggak mampu, menyekolahkan orang-orang yang nggak mampu. Apa sih yang mendorong Pak Michael untuk mau mengerjakan itu? Ya, sehingga bisa tetap melakukannya. Sementara kan juga dari sisi dana juga kan dibutuhkan di dalam hal itu. Seperti apa, Pastor? Yang mendorong saya pertama, masa pertobatan saya tadi saya ungkapkan bahwa yang mendoakan saya ini, Tuhan akan pakai kamu, Tuhan mengasihi kamu. Dan saya juga merasa waktu terima Yesus itu, saya akan mencintai semua orang, menjadi berkat. Nah, dari situ ternyata terus berjalannya waktu,
saya sendiri sebenarnya rileks, sesuatu, semua pekerjaan itu sesuatu yang tidak saya sengaja secara tujuan. Tapi tiba-tiba aja Tuhan menggiring saya ke sesuatu itu, lalu ke tempat ini, ke sesuatu ini, ke pemikiran-pemikiran yang itu yang harus saya lakukan. Jadi terjadilah seperti itu. Gitu. Nah, kita nggak nyangka, padahal dengan hal semua itu yang kita lakukan, tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Nah, sampai sekarang ini kita membagi-bagikan segala nasi atau sembako kepada orang-orang duafa, tidak terpikirkan oleh kita. Nah, biaya-biaya itu munculnya, biaya-biaya itu donatur ini yang tanpa sengaja lalu tiba-tiba memberikan support buat kita. Nah, tapi kalau suatu saat juga terkadang ya nggak ada donatur, ya kita akhirnya suatu saat saya dipanggil untuk ngajar, dipanggil untuk pelayanan, dipanggil untuk apa, ada orang yang memberkati kita, itu kita kumpulkan. Nah, lalu PKPK itu, uang-uang itu kita pakai kembali untuk kaum duafa, memberkati orang-orang yang nggak mampu ya. Ya. Nah, dari situ juga saya nggak memusingkan dengan keberadaan keluarga saya, itu semua sudah dicukupkan sama Tuhan. Haleluya. Itu semua sudah dicukupkan. Nah, puji Tuhan dari hal itu. Saya cinta dengan satu lagu ini, satu lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Pujian itu selalu menguatkan saya. Jadi ketika saya sedang down, saya teringat pujian ini. Ikut Yesus, nggak boleh ingkar. Nggak boleh ingkar janji. Sekali Yesus tetap Yesus. Wah, satu hal yang luar biasa yang Tuhan telah kerjakan di dalam pribadi seseorang yang dulunya dengan latar belakang yang hidup yang hancur, pergaulan yang bebas, kehidupan yang kacau, tetapi diubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Yang tadinya hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi setelah menyerahkan diri buat Yesus, dia tidak hanya hidup untuk diri sendiri, dia juga hidup untuk orang lain, dia juga hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi siapapun Anda yang sedang menyaksikan ini, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubahkan kehidupan Anda. Mungkin ada orang berkata, ini tidak mungkin berubah, ini tidak mungkin bertobat, ini tidak mungkin percaya Yesus, ini tidak mungkin diselamatkan. Tapi dengarkan baik-baik, apabila engkau meresponi kasih Tuhan, engkau membuka hatimu buat Yesus, maka saat ini anugerah Allah, keselamatan dari Allah turun atas hidupmu, karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Amin. Pak Michael, mungkin ada pesan-pesan bagi umat-umat Tuhan, supaya mereka tetap memiliki semangat untuk menjalankan misi, mengabarkan Injil, menjadi saksi bersaksi, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mungkin ada pesan-pesan? Baik. Pemirsa semua yang ada di rumah maupun juga di studio, yang hari ini saya sudah menyaksikan kesaksian di mana Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tapi satu hal, seluruhnya sudah dibereskan sama Tuhan. Keluarga saya dan adik-adik saya semua sudah melayani Tuhan. Dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, dalam hal ini saya juga membagikan kepada pemirsa, nggak perlu takut dalam panggilanmu. Tuhan akan mengerjakan semua itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Biarlah segala proses itu boleh terjadi. Biarlah segala apa yang menjadi tantangan dan rintangan boleh terjadi pada diri kita. Tapi ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia komitmen dengan panggilan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, tidak akan membiarkan saudara dan saya tergeletak. Percayalah, semua itu akan terjadi dengan sesuatu yang baik. Tapi Tuhan akan pakai diri kita untuk menjadi berkat. Tetap semangat,
berikan satu komitmen pada dirimu bahwa engkau mau melayani Tuhan. Amin. Engkau mau mengerjakan amanat agung, beritakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya, dan beritakan segala kebenaran yang baik, dan cintailah hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Penginjilan lewat hidup kita juga lebih berkenan, dan Tuhan akan pakai hidupmu. Kalau masalah ekonomi jangan takut, Tuhan pasti akan memberkati kita. Haleluya. Tuhan pasti akan Puji memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Itu tadi kan untuk anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus. Nah, mungkin ada pesan-pesan Pak Michael untuk orang-orang yang mungkin dulunya belum percaya Yesus, terus percaya Yesus. Bagaimana tipsnya supaya mereka tetap bertahan dan semakin semangat di dalam imannya kepada Yesus? Dan nanti yang terakhir, ya mungkin ada pesan-pesan Pak Michael bagi pemirsa mungkin saat ini sedang menyaksikan program ini, tapi dia belum percaya Yesus atau masih bingung atau bimbang. Bimbang. Wah, ini gimana ya? Saya melangkah enggak ya? Saya terima Yesus enggak ya? Nah, mungkin pesan-pesannya seperti apa supaya mereka yakin, kokoh di dalam iman kepada Yesus. Iya. Baik, pemirsa, orang yang mau mengikut Yesus, dia harus komitmen pada dirinya. Tuhan, aku mau ikut Engkau selamanya. Orang yang ingin terima Yesus, dia harus membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara nggak perlu bimbang, ya. Keselamatan memang hanya di satu pintu, hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Nah, dari situ saudara, perlunya untuk kita komitmen mengambil bagian dalam komitmen ini. Percaya, tidak hanya percaya, tapi juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Nah, saudara, lalu setelah itu saudara harus melakukan komitmen yang kedua, yaitu bertobat. Pertobatan ini juga diperlukan untuk mendukung lahir baru kita, ya, menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan. Amin. Kita nggak boleh lagi melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari kebenaran, karena kegelapan musuh dalam terang. Nah, kita harus menjadi anak-anak terang yang kita memiliki komitmen tidak mau melakukan lagi sesuatu yang dulunya kita lakukan, yang jahat, yang tidak mulia. Kita harus tinggalkan semua itu. Komitmen bahwa aku sudah terima Yesus dan lahir baru. Bertobat, dan harus melakukan pertobatan itu dengan melakukan hal-hal yang benar. Amin. Hal-hal yang benar. Nah, saudara juga tidak perlu bimbang. Kalau sudah ikut Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, engkau akan diperhatikan dalam sesuatu hal. Nah, ketika kita memiliki satu kebenaran yang terjadi dalam diri kita, yaitu Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita menjadi hidup yang lahir baru, karya Yesus ini, yaitu lewat Roh Kudus, diberikan kepada kita semua untuk menuntun jalannya hidup kita. Maka dari itu yang namanya dalam Alkitab disebut Immanuel, yaitu Tuhan janji menyertai kepada kita semua orang percaya. Jadi nggak perlu takut, saudara. Jalani hidup ini seadanya, nggak perlu malu, nggak perlu juga gengsi. Ikut Tuhan juga nggak perlu takut. Amin. Semua itu akan ada hasilnya. Amin. Dan kita bisa berbuahkan dalam kebenaran yang menjadi berkat bagi orang lain. Percaya, saudara. Kalau saudara takut nanti pekerjaan saya dan sebagainya, hidup saya di mana, nggak perlu khawatir. Ya, saya sarankan, bukan berarti saya tidak pernah mengalami sesuatu ekonomi yang merosot. Saya pernah tidak makan, ya saya pernah. Tetapi semuanya itu ketika kita terus mengikuti Yesus dengan komitmen kita, saya juga sudah nggak lagi dengan hal-hal yang membuat kita dosa. Kita komitmen ikut Yesus. Amin. Nah, Yesus sendiri yang akan memberkati kita semua. Haleluya, luar biasa sekali. Satu pesan yang luar biasa, jangan takut untuk terima Yesus. Amin. Jangan malu untuk menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena
Jikalau saudara renungkan, di antara ribuan, di antara jutaan orang, saudara dipilih Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya. Di antara sekian banyak orang, Tuhan selamatkan Anda untuk terima Yesus, untuk percaya kepadanya, untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk ikut Yesus. Amin. Karena menjadi murid Yesus, jadi anak Tuhan, itu adalah anugerah. Mujizat yang terbesar, mujizat yang luar biasa pada waktu seseorang menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap semangat untuk menjadi saksi, memberitakan kabar baik, kabar kesukaan Injil Kristus ke seluruh penjuru bumi. Gunakan sarana apapun yang saudara bisa pergunakan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Nanti Pendeta Michael Wasidi Sugianto akan berdoa buat kita, berdoa buat permisa yang ada di rumah, sehingga Tuhan jamah saudara, Tuhan pulihkan kerohanian saudara, bahkan Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara, sehingga saudara semakin mantap untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti Bapak Pendeta Michael Wasidi akan pimpin kita di dalam doa. Baik. Haleluya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Saudaraku yang ada di rumah, saudaraku yang ada di pekerjaan, saudaraku yang ada di luar, dimanapun saudara berada. Haleluya. Hari ini engkau boleh membuka hatimu. Haleluya. Dan angkat tanganmu Glory bagi saudara Jesus. yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Hari ini Tuhan, kami ada di studio maupun di luar studio, membuka hati, dan kami ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Dan saat ini juga ampuni dosa-dosaku, Haleluya. ampuni masa laluku, Amin. yang sekarang engkau sucikan Haleluya. hidupku menjadi kudus, Haleluya. dan Tuhan engkau jamah hidupku. Haleluya. Dan aku percaya aku memiliki kehidupan yang baru bersama Yesus Amin. pada hari ini, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, saya akan berdoa untuk yang lainnya. Haleluya. Tuhan akan memberkatimu dan Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Amin. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus engkau jamah dan berkati setiap Dalam orang-orang nama Yesus. yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang saat ini sedang mengalami kesusahan, sakit, penyakit, dan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus jamah hari ini. Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Yesus, Dalam nama kuasa-Mu akan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu akan menjamah hidup mereka. Haleluya. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ya. Tuhan memberkati, pulihkan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. pulihkan yang menjadi perokok-perokok berat. Dalam nama Yesus, Dalam lepas. nama Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam lepas. nama Yesus. Tuhan pulihkan supaya tidak merokok lagi. Tuhan pulihkan dan berkati. Tuhan yang suka pergi ke dukun, yang suka dalam kegelapan, dalam nama Yesus, Dalam nama lepas. Yesus. Dalam nama Tuhan lepaskan mereka dan dari cengkeraman kegelapan yang selalu ada di dalam hidupnya, dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan pertobatan. Mari Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih khawatir, yang masih takut untuk menjadi Kristen. Hari ini Tuhan jamah supaya mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka dianugerahkan di dalam kasih sayang Tuhan untuk kekekalan, untuk kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan mereka, pekerjaannya, rumah tangganya, berkati usahanya, berkati segala pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua Tuhan akan memberkati dari setiap orang-orang yang mendengarkan pada hari ini, sehingga kami semua bersuka cita karena Tuhan mengasihi mereka dan Engkau mengubahkan kehidupan mereka untuk selama-lamanya menjadi hal yang baik, menjadi hal yang benar. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Terima kasih Pak Michael atas kesaksiannya, waktu yang diberikan untuk berbagi kepada pemirsa Viva TV dan pemirsa sekalian. Kiranya kesaksian ini bisa memberkati saudara, bisa menguatkan iman saudara, bisa meneguhkan hati saudara. Bahkan yang masih ragu-ragu untuk terima Yesus, pastikan bahwa tidak ada ruginya ikut Yesus. Ya, jikalau saudara saat ini engkau buka hati buat Yesus, itu karena Dia sangat mengasihimu. Dunia mungkin mengucilkan engkau, merendahkan engkau, tapi firman Tuhan katakan engkau berharga di mata Tuhan. Biarlah engkau membuka diri, membuka hati untuk Tuhan Yesus. Dia mau menyambut engkau dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kasih-Nya yang besar, dan anugerah Allah turun atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Sampai ketemu di dalam program berikutnya. Shalom semuanya.